Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Hadirin rahimanallah, pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, kenikmatan yang Ia kurniakan kepada kita bersama sehingga di malam ini, malam yang ke-21, malam ganjil, Allah masih memilih kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjalankan amalan ibadah salat Isya berjamaah, dan kemudian kita akan melanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Alhamdulillah. Hadirin rahimanallah, berbicara tentang yang namanya amalan ibadah salat, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Habibina Muhammad, melalui lisan kekasih beliau, apa yang disabdakan oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah min amalihi adalah salat. Amalan-amalan yang pertama kali yang akan dipandang, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali adalah tentang amalan ibadah salat. Apalagi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita jalankan amalan ibadah salat itu di bulan yang amat suci, yakni bulan suci Ramadan. Sampai dikatakan pertama bahwa menjalankan amalan ibadah salat wajib kita lakukan di bulan suci Ramadan di 70 kali lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnahnya Allah berikan pahala wajib. Alhamdulillah yang sudah Allah kasih kekuatan yang kita menjalankan sampai 20 rakaat. Alhamdulillah 20 rakaat yang Allah akan memberikan pahala wajib, 20 pahala wajib. Dan alhamdulillah barangkali yang menjalankan amalan ibadah salat tarawihnya 8 rakaat, yang jelas dia pun diberikan pahala wajib sebanyak 80 itu. Yang jelas ini adalah amalan yang amat sangat dimuliakan Allah, di mana kata Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sabda yang lainnya, siapa orang yang menjaga amalan ibadah salat, ia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 5 hal. Apa di antara 5 hal itu? Pertama, kalau dia menjalankan amalan ibadah salat, dijaga salat 5 waktu lebih-lebih daripada salat sunnahnya, apalagi dijalankan di amalan di bulan suci Ramadan, ia akan dimuliakan Allah 5 hal. Pertama, ia akan diangkat kesumpakan hidupnya. Hidup sumpahnya diangkat Allah. Nggak ada sumpah, nggak ada bingung, nggak ada bete, galau dan lain sebagainya. Diangkat kesusahan hidupnya. Kalau dia diambil atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israilnya masuk ke dalam liang kubur, ya Allah, diangkat siksa kuburnya. Ini buat orang yang jagain salat. Maka oleh karenanya, maaf, jangan sampai naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, gara-gara kita cari dunia salat kita tinggal, naudzubillah min dzalik. Bukankah kita hidup akan masuk ke dalam liang kubur? Masuk ke dalam liang kubur akan kita ditanya oleh Munkar dan Nakir. Ingat, kuburan akan menghimpit kita. Ingat, Munkar dan Nakir akan menyiksa kita kalau kita tidak menjagain amalan ibadah sholat. Yang ketiga, buat orang yang menjagain amalan ibadah sholat, ia akan diberikan buku catatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia mampu mengambilnya, meraihnya dengan tangan kanannya.
Sebab berapa banyak orang yang berkeinginan meraih buku catatannya dengan kanan, tapi karena ia sembrono, ia tidak mempedulikan amalan ibadah sholatnya, tangan kanannya tidak mampu untuk meraihnya. Bahkan justru ia mampu meraihnya dengan tangan kirinya. Atau Allah berikan lempar dari belakang punggungnya. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Lalu yang keempat, hadirin, di antara kemuliaan yang Allah berikan bagi orang yang menjagain amalan ibadah salat, apa di antaranya? Ia yamurru ala sirati kal barqil khati. Ia akan melalui siratal mustaqim, di mana manusia nanti di hadapannya terbentang siratal mustaqim menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu, yang kita pernah dengar, di mana siratal mustaqim lebih tipis dari rambut, bahkan lebih tajam dari silet ataupun senjata tajam yang lainnya. Dibentangkan sebegitu panjangnya, begitu jauh menuju surga Allah. Sampai saya pernah dengar itu 15.000 tahun perjalanan. Tapi begitu jauhnya jarak tempuh antara mahsyar menuju surga Allah buat orang yang jagain salat. Allah takdirkan kalbarkil khatib, laksana kilat menyambar. Sebentar, walaupun jaraknya begitu jauh. Pendekatan buat kita dari sini ke Mekah, kalau jalan kaki berapa hari, berapa bulan, atau berapa tahun. Tapi kalau kita tempuh dengan pesawat, cuman hanya 9 jam. Begitu pula dengan ini. Jarak tempuh mahsyar menuju surga Allah yang 15.000 tahun perjalanan itu, ia akan mampu ditempuhnya hanya dengan sebentar, laksana kilat menyambar. Itu Allah berikan buat orang yang jagain amalan ibadah sholat. Yang kelima, hadirin, buat orang yang jagain ibadah sholat ini, yadkhulul jannah bighairi hisab. Ia masuk ke dalam surga Allah tanpa dihisab. Buat orang yang jagain ibadah sholat. Oleh karenanya, hadirin, sayangin bulan suci Ramadan semacam ini. Sayangin bulan suci Ramadan semacam ini. Kita tidak tahu tahun depan, apa usia kita sampai ke tahun depan menemui bulan suci Ramadan di tahun depan. Wallahu a'lam. Bahkan di tahun ini pun, siapa yang menjamin usia kita sampai ke akhir Ramadan di tahun ini? Tidak ada yang tahu. Berapa banyak saudara kita, hari pertama ia temuin bulan suci Ramadan, hari kedua ia temuin bulan suci Ramadan, 1 minggu dia temuin bulan suci Ramadan di tahun ini. Ternyata kemarinnya lagi dan lain sebagainya sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Jagain bulan suci Ramadan semacam ini. Usia tidak ada yang tahu. Ingat, saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya akan masuk ke dalam liang kubur. Termasuk di antara amalan-amalan yang maaf bisa menerangi daripada amalan kubur kita, di antaranya adalah tadi ibadah sholat, jagain. Yang kedua, sedekah. Sedekah, apalagi sedekah di bulan suci Ramadan. Ada istilah bahasa takjil atau iftarus shaim, memberikan buka puasa. Sampai di dalam sabda Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang memberikan berbuka puasa minimal 3 hal yang ia dapatkan, termasuk di antara pertama, maghfiratun lidunubi, ampunan dosa. Yang kedua, itqu raqabatin minan nar, ia akan terbebas dari api neraka. Yang ketiga, pahala Allah berikan sebanyak orang yang diberi buka oleh kita. Ini diantaranya sedekah. Ada lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, sampai dikatakan, ya Allah, manusia saat masuk ke dalam liang kuburnya, ia minta kembalikan sesaat ya Rabb, bukan untuk membaca Quran, bukan untuk beribadah yang lainnya, bukan untuk haji dan lain sebagainya, tapi ia mengatakan, ya Allah, fa'asaddaq, aku pengen bersedekah ya Allah. Inilah, mumpung Allah masih berikan kesempatan kita,
Sedekah bukan mesti harus banyak. Sedekah bukan mesti harus menunggu kaya. Sampai sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat mendengar betapa 3 hal itu diberikan oleh Allah, ia mengatakan, "Laisa kulluna najidu nufatirus shaim ya Rasulullah." Kami ini ya Rasul bukan orang kaya yang memberikan orang berbuka berbok-bok. Kami ini bukan orang kaya yang memberikan maaf orang yang berbuka puasa banyak 100 orang, tidak. Apa kata Habibina Muhammad? Itu pahala 3 hal itu Allah berikan bagi orang yang memberikan buka puasa, walaupun seteguk air, walaupun sebutir korma, walaupun seteguk air susu. Ini disampaikan oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah, inayah, semangat, kekuatan, dan Allah melimpahkan rezeki kepada kita bersama sehingga kita mampu menjalankan apa yang disabdakan oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sehingga di bulan suci Ramadan di tahun ini Allah berikan kekuatan kepada kita, kesemangatan kepada kita mampu menjalankan ibadah bulan suci Ramadan sebaik mungkin, baik ibadah wajibnya, baik ibadah salat tarawihnya, baik ibadah puasanya, kita bisa menjalankan sebaik mungkin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.